Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Sidam, ingkang dat sinuci, Dharma Diaksa, yang suci para pandita, pinandita, lanang istri, yang terhormat Bapak Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan para jajaran di PHDI pusat maupun daerah. Ketua Panitia yang sangat saya banggakan yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini, para pimpinan organisasi, para tokoh agama, Bapak Ibu sekalian, kakak adik, handetolan, sanak saudara yang berbahagia. Atas asung kertawaranugraha yang widiwasa ranying hatala langit Gusti ingkang murbeng dumadi, patutlah kalau kita pada hari ini mengucapkan puja dan pujiastuti. Sebelumnya izinkan saya menyapa umat Hindu di seluruh Nusantara. Sampurasun, tabek pun, tabe salamat liguna latai salam sahujud karendem malempang. Menjuah-juah kita kerina, hong ulun basuki langgeng, salamaki tapada salama. Dan izinkan saya menyapa umat yang hadir pada hari ini dengan pantun Jawa Timuran. Namanya Jula Juli. Sayang sekali gamelannya nggak bisa mengiringi ya kalau Jula Juli ya. Musim hujan kok turun panas. Tanya BMKG ada ahlinya. Para semeton semua yang bernas di Dharma Santi kita berjumpa. Sajid Ananda untuk Indonesia Jaya. Luar biasa ya, emang boleh ya tema Dharma Santi sekeren ini. Persoalannya adalah apakah memang ini nanti akan sekeren dengan temanya itu. Bapak-Ibu sekalian, Sajid Ananda adalah realitas tertinggi. Sajid Ananda adalah kesempurnaan. Semoga Bapak Ibu sekalian setelah menjalankan catur brata penyepian, setidaknya mengarahkan kita menuju Sajid Ananda. Kesempurnaan, sempurna menjadi umat beragama, dan sempurna menjadi warga negara. Gila, luar biasa Hindu itu. Bapak sekalian, walaupun tema Dharma Santi pada hari ini luar biasa bagus, tetapi saya kok cuma dikasih waktu 10 menit untuk Dharma Wacana ya. Enggak apa-apalah. Oleh karenanya Bapak sekalian, saya tidak ingin mengulas lebih jauh tentang Sajid Ananda. Saya khawatir ini hanya akan menggarami lautan karena pengetahuan luas Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Lagi pula, Sajid Ananda bukanlah sekedar ilmu pengetahuan yang akan selesai kita bicarakan, kita jabarkan, lalu kemudian kita sudah menjadi Sajid Ananda. Sajid Ananda adalah sebuah ilmu. Tepatnya adalah ngelmu kalau bahasa Jawa itu. Ngelmu itu apa? Artinya angel ketemu. Susah untuk dicari. Tidak hanya selesai dibicarakan lalu kita sempurna, tidak. Tapi ngelmu itu harus dijalani kanthi laku. Dengan laku yang tidak mudah. Kalau kami orang-orang Jawa biasanya lakunya adalah laku tirakat.
puasa Senin Kemis, puasa 24 jam, puasa ngebleng 3 hari, 7 hari. Memang berat, tapi mohon maaf ya, ini mic-nya nggak bisa dibawa-bawa ya. Saya ini kalau diem begini kaki saya gatel rasanya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit bercerita. Pentingnya laku untuk mendapatkan ngelmu. Dulu di kampung saya, di pura di daerah Banyuwangi itu, mohon maaf, upacaranya nggak terlalu banyak Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tapi laku tirakatnya kuat-kuat, pemangkunya, umatnya, itu kalau malam sukanya semedi, puasa. Ya. Kalau bawa Banten banyak, paling-paling Bantennya itu nasi. Kalau setelah sembahyang habis dimakan bersama-sama. Bahasa Jawanya takir sebenarnya. Dimakan bersama-sama. Tetapi puranya sakti-sakti. Bahkan saya waktu SMP Bapak Ibu sekalian, itu pernah semedi minta SDSB itu loh. Kok ya tembus? Sekali saja, nggak pernah nyoba lagi, itu hanya ngetes saja kesaktian pura. Oleh karena itu, betapa sebuah ngelmu itu harus dijalani oleh seluruh umat, pemimpinnya, pemangkunya, dan umatnya harus benar-benar menggali, mengejar yang namanya ngelmu. Ini daripada ngelantur-ngelantur tentang ngelmu, saya boleh lanjutkan jula-julinya ya. Jika suka mengaku paling biasanya malah belum tentu benar. Jika suka mengaku paling cit, jangan-jangan malah belum sadar. Apalagi yang ngaku Ananda, jangan-jangan hanya menutupi derita. Kalau hanya itu yang kita punya, bagaimana mungkin Indonesia bisa jaya? Nggak mungkin. Sekarang ini Bapak Ibu sekarang, zamannya medsos ini seringkali kita ini terpengaruh laku spiritual kita. Kalau dulu belum ada medsos, orang itu kalau wajahnya jerawatan dibersihkan, wajahnya kotor dibersihkan, badannya kegemukan ya diet, olahraga. Sekarang zamannya medsos, kalau mukanya kotor, wajahnya, badannya gendut, mohon maaf, itu cukup difoto cekrek, diedit-edit, mukanya bersih, badannya ramping, gagah, cantik, upload di medsos. Itu tidak Sacit Ananda itu kepalsuan, ya. Jangan sampai hal seperti itu mempengaruhi laku spiritual kita. Belum mendapatkan kebenaran, kesadaran, kebahagiaan, yang penting upload medsos, pakai pakaian agama, pakaian sembahyang, seolah-olah yang paling Sacit Ananda. Bapak Ibu, hati-hati. Ya, sekali lagi hati-hati dengan perilaku-perilaku yang berkamuflase. Hati-hati. Oleh karena itu, saya akhiri jula-juli saya, bukan dharma wacana saya. Semeton dan dulur-dulur semua, karena yang Sacit Ananda itu yang melebur dengan aku, bukan yang mengaku-ngaku. Jangan ada lagi sopo siro sopo ingsun, adigang adigong lan adiguno, karena Gusti ingkang murbeng dumadi itu adalah Gusti ingkang tan kena kinaya ngopo.
Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Jula-Juli tadi cukup menjelaskan bagaimana kita berlaku spiritual sebagai umat dan sebagai warga negara. Lalu kemudian Dharma Santi ini mengambil tema Sacit Ananda untuk Indonesia Jaya. Apakah Sacit Ananda kita benar-benar mampu membuat Indonesia ini jaya? Apakah mampu? Bapak Ibu, kita ini hanya 1,69% umat kita itu. Ya, 1,69% umat Hindu di Indonesia berdasarkan data Dukcapil. Bainik. Berdasarkan data BPS juga sama. Walaupun kita seringkali mengklaim umat kita 12%, ya silakan saja. Tapi datanya adalah 1,69%. Kalau kita lihat Pilpres kemarin, nah ini sudah mulai Dharma Negara ini. Kemenangan presiden terpilih itu 58%. 1,69 itu ya tidak ada artinya sebenarnya. Namun demikian kita tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, saya kira semua pernah dengar fenomena gunung es ya. Gunung es itu, kalau kita, jangankan gunung es, bongkahan es kalau kita ada ember, kita es batu kita taruh. Maka yang mengapung, yang muncul di atas air itu hanya 10%. Ya, 10%. Tepatnya 9,87%. Katakanlah 10%. Yang 90% itu yang tidak kelihatan. Jadi yang euforia di luar sana yang besar-besar itu sesungguhnya dalam sebuah sistem semesta itu hanya 10%. Kita mungkin akan sulit kalau mengejar yang 10% yang dikeroyok oleh jutaan, ratusan juta warga Indonesia. Kita yang 1,69% itu bisa menjadi 90% yang tidak kelihatan. Yang 10% gunung es itu, kalau tidak ada yang 90% di bawahnya, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Oleh karenanya, bagaimana kalau kita tidak bisa menguasai yang 10% itu, maka kita harus jadi support system bagi yang 90% ini. Contoh ya. Misalnya presiden terpilih punya program apa yang paling populer? Makan siang gratis. Loh, ini kelihatannya kan sepele ya. Jutaan umat manusia di Indonesia ini bicara tentang makan siang gratis. Tapi lagi-lagi hukum semesta mengatakan itu hanya 10%. Yang 90% apa? Kita harus melihat makan siang gratis bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan gratis. Tapi kita harus punya pemikiran, punya argumen melihat bahwa untuk memberikan makan siang gratis itu dibutuhkan sumber daya pangan yang tidak kecil, yang luar biasa besar, yang itu harus kita support, harus ada lahan-lahan pertanian. Kita harus paham itu, lalu kita sampaikan bahwa makan siang gratis itu bukan hanya sekedar memberi makan, lalu kita adalah bisa membantu untuk membuat sistem yang bagus, bagaimana setiap daerah yang punya sentra-sentra pertanian, peternakan, perikanan, itu bisa mensupport itu. Bapak Ibu pernah dengar cerita-cerita pendekar zaman dulu kan ya? Pendekar-pendekar zaman dulu itu Bapak Ibu selalu memiliki yang namanya senjata atau jimat. Ya, jimat itu bahasa Jawanya barang siji di rumah.
Barang yang hanya satu, kecil tapi dirawat betul-betul. Kecil, tapi itu penting, menjadi yang namanya sifat kandel bagi seorang pendekar. Oleh karenanya saya memberikan judul Dharma Wacana ini adalah Sacit Ananda dalam sifat kandel, sifat kendel, yang mana kemudian panitia nggak bisa mengucapkan kata-kata itu. Pernah WA saya, Pak, judulnya sifat kendal ya katanya gitu. Kendal-kendal itu apa? Sifat kandel, jimat senjata itu adalah sifat kandel bagi pendekar. Kalau pendekar pergi ke medan laga, ketinggalan jimat senjatanya, dia akan balik lagi mengambil. Walaupun pendekar itu sakti, tetap membutuhkan sifat kandel. Walaupun negara ini besar, tapi membutuhkan sifat kandel dukungan dari umat Hindu yang 1,69% itu. Sifat kandel. Kalau zaman sekarang itu, kalau bapak-bapak itu sifat kandelnya apa coba? HP. Gitu? Walaupun kecil, Pak Rektor itu kalau mau ke kampus HP-nya ketinggalan, balik itu. Ya Pak Rektor ya. Kalau sampai ketinggalan bahaya nanti di rumah ini HP. Sifat kandel. Umat Hindu harus bisa menjadi sifat kandel bagi pendekar yang bernama pemerintah. Kalau sudah menjadi sifat kandel, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memiliki sifat kendel. Sifat kendel. Kendel itu apa sih? Banyak yang tahu ternyata. Luar biasa. Kendel itu berani. Kita yang sedikit menjadi sifat kandel bagi pemerintah, kita harus punya sifat kendel. Bagaimana mewujudkan sifat kendel? Karena kita punya konsep yang bagus, kita harus cangcut taliwondo gugur gunung tandang gawe. Siapkan konsep, siapkan kesiapan, datang ke Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati, kami umat Hindu walaupun hanya 1,69%, tapi kami siap menjadi sifat kandel. Saya datang membawa sifat kendel. Untuk mendukung program makan siang gratis, kami akan lakukan penyiapan pangan itu. Kami butuh 100.000 hektar lahan. Loh gitu ngomongnya. Bantu dulu, kasih konsep, kami butuh 100.000 hektar lahan. Tersebar di 10 provinsi, dikerjakan untuk mensupport program Bapak. Bantulah negara, negara akan membantu kita. Muliakan bangsa dan negara akan membantu kita. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Jangan dikira kami siap mendukung pemerintah, kami siap mendukung. Dukungan apa? Dukungan apa? Dukungan langkah nyata. Jadilah sifat kandel, milikilah sifat kendel. Tanpa itu, mohon maaf, kalau dalam bahasa Jawa, itu namanya hanya nggah nggih boten kepanggih. Hanya iya aja tapi nggak dijalankan, nggak ada manfaatnya. Demikian saya akhiri Dharma Wacana saya. Mohon maaf atas salah kata dan tutur tingkah laku saya. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om Sahi 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 Kure 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 Sumanga Rahayu Rahayu Rahayu. Matur nuwun.